Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Haleluya. Bagaimana kabar hari ini? Luar biasa. Haleluya. Sebelum kita masuk ke dalam hadirat Tuhan, mari kita sapa kanan kiri depan belakang kita. Kita ucapkan kata-kata berkat. Tuhan Yesus memberkati pekerjaanmu, Tuhan Yesus memberkati keluargamu, Tuhan Yesus memberkati pendidikanmu. Haleluya. Oke, mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Kita bawa hidup kita pagi hari ini, kita bawa penyembahan kita yang terbaik di hadapan Tuhan. Haleluya.
bagi anak domba, 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 berkuasa selamanya. haleluya, haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya, terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia. Sungguh mulia nama-Mu Tuhan, sungguh ajaib Engkau Allahku, Allah kami semua Tuhanku. Tiada kuasa yang lain Tuhan yang jauh melebihi Engkau Tuhan. Hanya Engkaulah Bapa, Allah di atas segala Allah Tuhan, Tuhan di atas segala Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk pagi hari yang indah ini Tuhan. Kau masih izinkan kami untuk datang bersama-sama berkumpul, untuk berhimpun para umat-umat-Mu Tuhan Yesusku. Untuk bersama-sama kami memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Bapa, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur untuk hari yang baru yang telah Kau berikan dalam kehidupan kami ini Bapa. Biarlah ibadah kami ini Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu dari awal sampai pada akhirnya Bapa. Biarlah puji-pujian dan penyembahan-penyembahan yang kami naikkan Tuhan dapat menjadi dupa yang berbau harum dan dapat menyenangkan hati-Mu Tuhanku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Kau berkati kami, Kau berkati hati dan pikiran kami Bapa. Kau berikan kami pikiran yang fokus, Kau berikan kami hati yang haus Tuhan akan firman-Mu Bapa. Sehingga nanti saat kami mendengarkan firman-Mu Tuhan, firman itu dapat bertumbuh di hati kami Tuhan Yesus dan dapat kami implikasikan dalam kehidupan kami setiap hari Bapa. Terima kasih Tuhan, juga kami teringat saudara-saudara kami yang masih dalam perjalanan Tuhan, Kau antar tibakan mereka sampai ke tempat ini dengan selamat Tuhan, agar mereka bisa bersama-sama dengan kami memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Juga gereja-gereja cabang, gereja tetangga yang juga mengadakan ibadah yang senada Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau juga turut hadir di sana Bapa, sama seperti Engkau hadir di tengah-tengah kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa dan ucapan syukur kami. Kami mulai ibadah kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat sekalian, saya persilakan untuk duduk. Iya. Sudah siap memuji Tuhan? Sekali lagi. Sudah siap memuji Tuhan? Haleluya. Are you guys ready? Let's go. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Baik, saya undang Bapak Ibu sidang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Mari kita naikkan pujian ini. Kasih yang begitu besar, kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu.
Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Ku takkan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan. Bapak Ibu sidang jemaat sekalian, saya persilakan untuk duduk. Sekarang tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita ambil waktu sejenak untuk mempersiapkan hati kita dan pikiran kita. Mari kita angkat suara kita untuk menyembah Dia. Oh, haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk hari ini Bapa. Oh, haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat suara kita, kita sembah Dia. Haleluya Yesusku. Inilah kami Tuhan. Kami siap Bapa untuk Kau pakai Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Mari saya undang Bapak Ibu sidang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Kita naikkan pujian ini. Tuhan, ku serahkan hatiku, yes. Semua ku berikan padamu. Kuduskan kami Tuhan, Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu Tuhan, menyenangkan-Mu. Itulah kerinduan kami Bapa. hanya
menyenangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Haleluya Yesusku, terima kasih Tuhan. Itulah kerinduan kami Bapa. Kami ingin selalu menyenangkan hati-Mu Tuhan. Oh glory Yesusku. Berhadirlah Tuhan di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhanku. Oh, haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya Tuhan. Oh Yesus. Berikan ku hati seperti hati-Mu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti mata-Mu, memandang tuaian di sekelilingku. Berikan ku tangan-Mu untuk melakukan tugas-Mu. Berikan ku kaki-Mu melangkah dalam rencana-Mu. Berikan ku, berikan ku, berikan ku hati-Mu. Berikan ku tangan-Mu untuk melakukan tugas-Mu. Berikan ku kaki-Mu melangkah dalam rencana-Mu. Berikan ku, berikan ku, berikan ku hati-Mu. Berikan ku Tuhan, berikan ku hati-Mu. Berikan ku hati-Mu. Haleluya. Oh, glory. Kami sembah Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Menyenangkan-Mu, Senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu. hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu. Kepada hambanya Bapak Gembala saya persilakan. Senangkan
Raja yang sempurna laku. Allah yang begitu baik Engkau Tuhan. Kasih-Mu tidak berkesudahan. Kasih-Mu tidak berkesudahan. Kami tahu Tuhan, kami umat-Mu tidak ada artinya tanpa Engkau Tuhan. Kerinduan kami mau menyenangkan hati-Mu saja Tuhan. Kerinduan kami mau menyenangkan hati-Mu saja Tuhan. Karena Engkau begitu baiklah memelihara kami sampai detik saat ini Tuhan. Kau berikan kami kesehatan, Kau berikan kami keluarga yang sungguh-sungguh mengasihi Engkau saja Tuhan. Dan bahkan Tuhan, setiap langkah kami Kau perhatikan Tuhan. Engkau menolong kami senantiasa Tuhan. Terima kasih Tuhan Allah Jehovah. Rapa Jehovah. Hire. Rasikul rastatasi laramaku ala rasanatasa. Kami tidak dapat membalas kasih-Mu Tuhan. Kami tidak dapat membalas kasih. Terima kasih. Bapa Allah yang kami sembah di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kami mengucap syukur jika pagi ini Engkau izinkan kami beri kesempatan untuk datang beribadah. Dan bahkan pujian sudah kami naikkan ke hadirat-Mu Tuhan. Sebagai ucapan syukur kami bagaimana Engkau begitu baik dalam hidup kami Tuhan. Kami mengucap syukur pagi hari ini Tuhan karena kami dalam keadaan sehat. Dalam pemeliharaan yang daripada Engkau saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan haleluya mendengar sebagian daripada kebenaran firman-Mu. Dan kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami dan melawat kami semua Tuhan. Persiapkanlah kami untuk boleh mendengar pemaparan dari kebenaran firman-Mu yang telah dipersiapkan oleh hamba-Mu Tuhan. Kau rapi hamba-Mu yang Kau kirimkan di tempat ini. Kau buka hati kami Tuhan seperti tanah yang subur yang siap ditaburi oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Berkaryalah Roh Kudus, berkaryalah Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Hamba-Mu siap, kami siap semuanya Tuhan. Demikian juga pagi ini Tuhan, kami tetap berdoa buat saudara-saudari kami yang melakukan ibadah yang senada Tuhan. Karya-Mu juga terjadi di sana Tuhan. Baik gereja-gereja pusat, gereja-gereja cabang, atau bahkan gereja-gereja lain dimanapun mereka Tuhan datang ke hadirat-Mu Tuhan. Mereka bertekuk lutut Tuhan, Engkau hadir, Engkau menjawab. Dan bahkan Tuhan, Engkau Allah yang memberi kekuatan dan pertolongan dalam hidup mereka. Di mana seperti Engkau telah memelihara kami pada pagi hari ini Tuhan. Berkalilah pagi hari ini Tuhan, terima kasih Tuhan. Demikian juga anak-anak kami yang hadir pada pagi hari ini. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih karena Kau percayakan generasi yang sungguh-sungguh mengasihi Engkau Tuhan. Biarlah anak-anak kami bertumbuh menjadi anak-anak yang sungguh-sungguh mengasihi Engkau. Menghormati orang tuanya Tuhan, menghormati temannya, demikian juga mengasihi guru-guru dan teman-temannya Tuhan. Kiranya Kau berkati anak-anak kami. Kau berkati guru yang mengajarnya. Tuhan Kau berkati Tuhan. Berikan hikmat sehingga dari sejak dini Tuhan. Mereka boleh belajar hidup benar dan taat hanya kepada Engkau saja Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau Allah yang Maha Kudus. Kami siap untuk mendengar kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Yang percaya semua katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Izinkan saya menyapa Bapak Ibu. Salam, selamat pagi buat kita semua. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus, amin. Kita dipelihara di dalam keadaan sehat itu karena anugerah Tuhan. Jadi benar pujian yang kita barusan naikkan. Tidak ada lebih kerinduan kita hanya menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita menyenangkan hati Tuhan berarti Tuhan akan senang ada di tengah-tengah kita. Dia Tuhan akan nyaman. Kalau kita memberontak, ya Tuhan kita tidak pasti memperhatikan kita. Tentunya di beberapa kali ini orang udah diingetin, anak-anak Tuhan kok udah ingetin kok masih belum dengar-dengaran. Itu rupanya kerinduan Tuhan. Tapi puji Tuhan pada pagi hari ini kita masih di bulan September. Kita kedatangan tamu, tamunya bukan orang asing tapi
saudara kita, dia tidak asing lagi. Memang tepat hari ini minggu terakhir saudara kita Bapak Hengki Irawan Setiabudi, MTH, yang mana beliau saat ini di dalam Hagai Internasional. Di Hagai dia lebih banyak memperhatikan tentang kehidupan anak-anak muda saat-saat ini. Jadi puji Tuhan, yang kebetulan juga saya tidak setting nih Ko Hengki, memang kebetulan anak-anak muda minggu keempat dia dapat jadwal, jadi kebetulan mereka, ya ini generasi anak-anak kita. Jadi puji syukur kepada Tuhan, semasa diberi kesempatan mari kita bertanggung jawab dalam hidup kita membina anak-anak kita, generasi kita yang Tuhan titipkan dalam hidup kita. Itu kiranya yang bisa saya tambahin. Untuk waktu selanjutnya biar hambanya Pak Hengki yang akan menyampaikan kebenaran firman, saya undang untuk datang ke depan. Silakan. Baik, shalom semuanya. Ya, sukacita dalam kasih Kristus. Terima kasih sahabatku dalam Kristus, Pak Astama, yang sudah memberikan kesempatan untuk bisa berbagi di mimbar yang istimewa ini. Pujian tadi mengingatkan kepada kita untuk bisa selalu menyenangkan hati Tuhan. Ya. Pujian ini kalau diteruskan kita bisa penyembahan dan bisa menangis. Memang perkaranya bukan hanya sekedar pujian. How? Bagaimana cara menyenangkan hati Tuhan? Ini yang jadi permasalahan. Pujian ini enak untuk didengarkan, enak untuk dijadikan penyembahan. Tapi yang harus kita lakukan adalah di next step-nya adalah bagaimana caranya kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Ya. Segala tingkah laku kita, coba kita renungkan. Apakah seluruh kehidupan kita ini sudah menyenangkan hati Tuhan atau belum? Mulai dari pikiran kita, perasaan, mulai dari perkataan kita, tingkah laku kita, segala sesuatunya, apakah kita sudah menyenangkan hati Tuhan? Ini menjadi introspeksi bagi kita semuanya, terutama juga saya. Apakah sudah benar kita sudah bisa melaksanakan semuanya itu? Atau kita masih berjuang untuk hal itu? Sesuai dengan konteks tema yang diberikan adalah 1 Petrus 4, bicara masalah penguasaan diri. Ini bukan mengada-ngada, tapi kok kelihatannya kok cocok. Bahwa salah satu cara kita bisa menyenangkan hati Tuhan adalah dengan apa? Menguasai diri kita. Kenapa kok harus kita kuasai? Kalau hidup kita menjadi liar, tidak sejalan dengan cara-caranya Tuhan, ya akhirnya Tuhan juga akan bisa sedih melihat tingkah laku kita. Kalau kita analogikan, orang tua punya anak, anaknya ini liar, sulit diatur, diajak ngomong nggak bisa, diajak baik nggak bisa, sulit sekali diatur. Hati orang tua mana yang nggak sedih? Banyak tetesan air mata dari banyak orang tua melihat ketika anak-anaknya hidup di dalam sulit diatur. Ya. Kenapa kok sulit diatur? Penguasaan dirinya. Penguasaan diri anak-anak, penguasaan diri orang tua, sehingga akan terjadi konflik. Salah satu jurnal yang saya tuliskan tentang manajemen konflik antar gap generasi, yaitu orang tua ketika berhadapan dengan generasi muda, dan di sini muncul gap. Ya salah dari keduanya adalah nggak mampu untuk mengendalikan diri, pengendalian diri. Yang kedua adalah masalah persepsi. Yang ketiga bicara masalah komunikasinya nggak cocok. Nah, penguasaan diri sebagai salah satu cara, tidak satu-satunya ya, salah satu cara kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Kita bisa melihat anak-anak kita dalam hidup dalam jalan dan kebenaran. Anak-anak kita bukan hanya nurut kepada orang tua, tapi nurut kepada suara Tuhan. Sehingga ketika mereka dewasa beranjak, kita bisa sebagai orang tua mana yang enggak bangga. Ya.
Anak saya sekarang sudah Jesse, Bapak Ibu kenal mulai dari kecil kan di gereja Baitani. Sekarang sudah gede. Masih saya akan melihat progresnya ke depan. Ketika Jesse bisa mengendalikan diri, Jesse bisa menguasai diri dalam segala sesuatunya. Orang tua nggak minta macam-macam kan? Tuhan kita nggak minta macam-macam sebenarnya. Salah satunya topik yang kita bahas adalah penguasaan diri kita. Salah satunya ada di situ. Yuk kita buka di 1 Petrus 4. Panjang ini memang, tapi izinkan nanti saya akan bisa memilah-milah. Tidak semuanya akan dikupas, karena kalau secara eksegesis, ini bahasa apa eksegesis ini, bahasa sulit ini ya. Satu persatu ini panjang, bisa jadi rangkaian beberapa seri. Tapi izinkan di satu titik hari ini kita bisa sedikit mengupas, khususnya di ayat 7. Tapi izinkan kita bisa baca di 1 Petrus 4 ayat 1 dulu. Ya, sebagai satu rangkaian yang utuh, tidak terpotong. 1 Petrus 4 dimulai dari ayat 1, karena ada yang membaca firman atau? Oh ya, silakan. Oh ya. 1 Petrus 4 ayat yang pertama sampai yang ke-6. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Ya. Supaya waktu yang sisa jangan kamu menggunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Sebab telah cukup banyak waktu kamu mempergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Sebab itu mereka heran bahwa kamu tidak turut menyemplungkan diri bersama-sama mereka di dalam kubangan ketidaksenonohan yang sama, dan mereka memfitnah kamu. Oke, stop dulu. Sebab itu mereka heran, mereka itu dunia heran bahwa kita ya tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama dalam kubangan ketidaksenonohan. Maksudnya apa? Di ayat sebelumnya, ayat 3 di situ dikatakan apa? Rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Itu maksudnya ya. Di kubangan ketidaksenonohan itu dikaitkan di ayat ketiga. Dan kita tidak melakukan hal itu. Mari kita sama-sama pastikan bahwa kita tidak melakukan hal itu. Kalau kita kembali ke flashback manusia yang lama, kehidupan kita manusia yang lama, itulah kubangan kesenonohan. Hal-hal yang kurang berkenan di hadapan Tuhan. Dan kita sekarang diajak untuk menjadi manusia yang baru, meninggalkan manusia yang lama, menjadi manusia yang baru, manusia yang benar-benar hidup di dalam jalan kebenaran. Ini juga kaitannya dengan sesana 1 Petrus 4 ayat 4 ini. Ya, silakan lanjut. Tetapi mereka harus memberi pertanggungan jawab kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Itulah sebabnya maka Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati, supaya mereka sama seperti semua manusia dihakimi secara badani, tetapi oleh roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Ya, baik. Amin. Di sini jangan, saya tidak membahas di ayat 6, bahwa di situ dikatakan apa? Itulah sebabnya maka Injil diberitakan juga kepada orang-orang mati. Makanya ada sekelompok atau segelintir orang yang ketika orang mati diinjili. Bisa enggak seperti itu? Ini kita tidak dibahas di mimbar seperti ini, panjang lebar itu. Itu ada yang setuju dan juga ada yang tidak. Ini akan menjadi sebuah perdebatan yang enggak akan habis. Karena yang satu sisi mengambil ayat ini bahwa orang mati juga diinjili. Tapi sebenarnya kalau kita percaya bahwa yang kita injili adalah ketika dia hidup, agar tubuh, jiwa, dan rohnya ini dalam benar. Sehingga kalau sudah meninggal, ya sudah, mau apa. Ya, tapi kita tidak membahas di situ. Lanjut Bapak, ayat 7. Itulah masih rangkaian ya, 6-7 itu masih kerangkaian. Terus? Hidup orang Kristen, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Ya, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Lanjut. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa.
Lanjut satu lagi, ayat 8. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. baik, terima kasih. Tema yang akan kita angkat kita sama-sama belajar di siang hari ini adalah penguasaan diri mendatangkan kasih. Ya, mendatangkan diri, penguasaan diri mendatangkan kasih. Penguasaan diri kalau di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu artinya adalah menahan, mengekang, menguasai diri supaya tidak jatuh ke dalam dosa. Itu yang disebut dengan penguasaan diri. Dan itu juga sejalan dengan kehendak firman Tuhan bahwa apa? Segala sesuatunya ini agar penguasaan diri kita tidak jatuh di dalam dosa. Nah, ketika di penguasaan diri tadi seperti awal saya sampaikan bahwa yang kita kuasai apanya sih? Pikiran dan perasaan itu jadi satu. Kalau sudah pikiran mengatakan juga perasaannya juga akan bermain. Itu yang pertama. Yang kita kuasai apalah juga perkataan kita. Ya, perkataan kita juga harus kuasai. Yang ketiga adalah tingkah laku kita juga kuasai. Ya, segala 3 hal ini besar inilah yang bagaimana manusia hidup kita menguasai dari segala sesuatunya. Pengendalian fisik, tindakan ini yang juga menjadi salah satu problematika. Di akhir-akhir ini ada beberapa berita, khususnya di sini anak-anak muda. Salah satu beberapa berita ya kemarin saya terakhir itu karena setiap hari makan seblak, ya ditambah dengan apa ya Coca-Cola atau Mixu saya lupa. Setiap hari senang itu, akhirnya muncul gumpalan di tubuhnya. Ya. Di periode sebelumnya di berita dimunculkan karena setiap hari senang itu minuman yang anak muda sekarang ini kan minuman kekinian ya. Dan itu semua serba manis. Bisa dibayangkan anak usia belasan itu gula darahnya melebihi orang tua karena manis. Kalau ini saya kaitkan dengan bagaimana pengendalian diri hidup kita secara fisik. Salah satunya bicara masalah keinginan untuk makan, nggak ada habis-habisnya ya. Kalau nuruti makanan ini, kalau sudah enak itu terus. Ya, apalagi Indonesia senang yang manis, padahal Indonesia sudah wajahnya sudah pada manis semua. Masih minta manis ya. Coba kalau nggak percaya toleh sebelah kiri, sebelah kanan. Tapi yang suami sendiri ya, atau istri sendiri. Itulah sudah manis, masih minta manis ya. Ya, ini yang menjadi kegelisahan para medis untuk anak-anak muda yang gemar dengan minuman-minuman yang sekarang ini kekinian yang semuanya serba manis. Di beberapa saat tahun ke depan, kekhawatirannya adalah bicara masalah diabetes. Nah, ini pesan sedikit tentang kesehatan, walaupun saya juga bukan orang medis, tapi di sini kalau misalnya ada yang berkecimpung di medis, coba diamati. Salah satu bicara tentang bagaimana fisik kita kendalikan, makan juga kita kendalikan. Kemarin ketemu di apotek, suami istri sedang cek kolesterol dan cek yang 4 itu ya, kolesterol, diabetes, terus asam urat dan sebagainya. Kedua-duanya ini tinggi semua. Saling noleh sana sini, saya ngobrol pas saya lihat di belakang. Waduh, kolesterolnya tinggi ya Bu, Pak. Iya nih tinggi. Kelihatannya seneng jeroan. Waduh, kalau jeroan itu seneng Pak. Wah, obrolan di dalam apotek nggak selesai karena antrian panjang, kita lanjutkan obrolan di luar apotek. Di luar apotek dia cerita dengan begitu enaknya, Pak kalau saya makan usus, itu bisa berhari-hari. Usus, otak, limpa, babat. Kalau babat itu Indonesia, tapi kalau bahasa Jawa apa? Babat. Kalau babat itu kan strong ya, tapi kalau babat kan nggak begitu strong ya. Dia bisa menyimpan, nanti kalau pagi dicuil sedikit dimakan, pagi siang dicuil sedikit dimakan, begitu nikmat. Saya ngobrol, enak ya Bu ya? Enak. Tapi ketika kalau sudah kolesterol gini bagaimana Bu ya? Ya gimana ya Pak ya? Kita dialog ngobrol, dan akhirnya dia, harus selesai. Salah satu penguasaan diri kita ya, salah satu penguasaan diri, ada yang senang kepiting di sini, wah ini. Bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat ya.
Boleh ya, boleh. Tapi ya jangan terus-terusan ya. Itu paling enggak kita penguasaan diri. Kan firman Tuhan dikatakan, Tuhan berikanlah kepadaku hari ini makanan kami yang secukupnya. Nah, kata cukup ini relatif. Cukup bagi saya belum tentu cukup bagi Pak Astama. Belum tentu cukup bagi Pak Oswald, belum tentu cukup. Karena tingkat kecukupan seseorang itu beda-beda. Ya. Kalau saya makan durian 2 biji ya bukan biji gede, bijinya itu 2 cukup. Tapi bagi kawan saya itu makan durian bisa rekor 8 gede ini. 8 gede ini dalam 1 galian dan dia nggak apa-apa. Tapi dokter mengatakan apa? Berarti ada alarm di sarafnya Bapak itu sudah off. Sehingga kalau ada sesuatu benar, pada waktu sama-sama pelayanan di daerah, duren adalah sajiannya, tepar dia, nggak bangun. Dan disitulah dia bertobat, bahwa dia nggak makan duren lagi. Karena itu dari alarmnya, ketika dia makan begitu rupa, alarmnya nggak jalan, dia merasa kayak nggak apa-apa. Pas ngajar, pulang selesai, turun dari ngajar, wah geliang. Ya, puji Tuhan masih diberikan kesempatan, dia sekarang sehat dan dia sudah berpisah dari hal itu semuanya. Bicara masalah kedisiplinan, bicara masalah penguasaan diri, wajar, perlu. Ya, di sana dikatakan juga apa? Menahan diri dari hawa nafsu, menahan diri dari keinginan, menahan diri dari kemabukan, menahan diri dari pesta pora, menahan diri dari perjamuan minum, menahan diri dari penyembahan berhala, dan semuanya itu akan mendatangkan dosa dan Allah tidak menghendaki hal itu semuanya. Ya Pak, saya tidak melakukan hal itu, saya tidak hawa nafsu, saya enggak keinginan, saya enggak kemabukan, pesta pora. Iya, saya tidak melakukan itu. Iya, memang enggak melakukan. Tapi kalau kita lihat dari konteks yang paling kecil lagi, benang merahnya, bicara masalah keinginan, ya itu kan salah satunya juga keinginan yang tadi kita ceritakan, fisik. Keinginan bicara apa? Juga pikiran. Ini harus kita kontrol, tahan, semuanya tahan. Penguasaan diri dalam seluruh aspek kehidupan kita. Bicara masalah penguasaan diri itu bagian dari kecerdasan emosional. Daniel Goleman memberikan di era tahun 90-an itu muncul buku yang begitu fenomenal, walaupun Daniel Goleman itu bukan seorang pendeta, bukan seorang agama, tapi seorang ateis. Gurunya adalah Dana Sohar dan Ian Marshall, juga seorang Yahudi ateis, tapi dia memunculkan bahwa kecerdasan tinggi manusia itu bukan dilihat dari intelektualnya, tapi dari kecerdasan emosionalnya. Penguasaan diri sebagai salah satunya. Bukan bicara tentang nggak boleh marah, menahan marah, bukan hanya itu, tapi seluruh aspek kehidupannya ini tahan. Ya, kita tahan, mau marah juga kita tahan, mau berpikiran yang liar gitu juga kita juga tahan, dan segala sesuatunya harus kita tahan. Penguasaan diri. Pak, saya tidak melakukan keinginan hawa nafsu. Oke, ya memang tidak melakukan hal itu, tapi ketika kita bicara masalah menginginkan, itu juga Allah juga tidak menghendaki hal itu. Penguasaan diri sebagai kata kuncinya. Ayat 7. Coba Bapak Ibu bisa cermati. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Apa yang dimaksud ini? Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Untuk mengingatkan kepada kita, untuk bisa pengendalian diri. Karena kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Terjemahan dari beberapa para ahli di sana dikatakan ada beberapa hal. Yang pertama bicara tentang kematian. Manusia kita nggak tahu ya, mau kapan sih kita mau meninggal nggak tahu. Ya, kita nggak tahu. Tapi saya bisa mungkin pernah cerita di tempat ini, Tuhan pernah memanggil atau diberikan incip-incip bagaimana meninggal di April 2010 ketika di Waingapu, seminar perdana saya di Waingapu, di Hotel Merlin ya kalau nggak salah. Ya betul ya, aku lupa, yang punyanya Merpati ya. Mungkin Pak Oswald masih ingat ya, Hotel Merlin nih Pak ya. Di sana, habis seminar posisi seperti ini, hilang saya. Nggak sadar diri. Duduk, sambil bawa mic dan ini pointer, saya coba tahan diri. Saya atur nafas, nggak bisa, hilang.
Dan setelah saya bisa on kembali, kelas ini sudah berdoa syafaat, sudah mengumpul seolah-olah sudah tidak bisa dibangunkan lagi. Dan dalam itu ada dialog yang saya masih ingat kepada Tuhan, ada dialog saya adalah, Tuhan, apakah saya berhenti sampai di sini saja? Itu dialog saya. Tapi setelah itu apa, saya nggak melihat sesuatu, saya nggak melihat secara alam roh dan sebagainya, saya tidak, tapi saya merasakan tenang, misalnya dalam kondisi titik tertentu yang blank, kosong tapi tenang. Tapi Tuhan kembali memberikan kesempatan untuk bangun lagi. Memang tugas saya belum selesai. Dan 2 kelas seminar itu semua lagi berdoa, dan ketika saya bangun kembali, dibilang cukup lama Pak Engki dalam kondisi off ini cukup lama, dan kita sudah gelisah. Yang kita juga seringkali ketemu dengan sahabat, kerabat, teman. Baru saja ngobrol tadi sore. Tapi tiba-tiba malamnya sudah dipanggil Tuhan. Begitu cepat. Itu bicara masalah kematian. Sehingga kesudahan segala sesuatu sudah dekat, kita bicara salah satunya kematian. Yang kedua adalah bicara tentang bagaimana hari Tuhan itu datang seperti pencuri. Ya. 2 Petrus 3 ayat 10. Ya. Bisa Pak? 2 Petrus 3 ayat 10. 2 Petrus 3 ayat yang ke-10. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Oke. Baik, terima kasih. Ketika Tuhan hadir, atau kalau bicara tentang alam semesta, di Bali ini termasuk salah satu daerah yang perlu waspada. Bicara masalah gempa, kita nggak tahu bagaimana yang terjadi. Ya. Tadi di depan kita ngobrol tentang Palu, beberapa waktu yang lalu Pak Anton pernah ke sana. Likuifasi, Aceh, dan di Padang, dan di beberapa tempat yang ada. Apakah ini dikaitkan Tuhan hadir itu seperti kayak gempa seperti itu? Tapi kalau dilihat dari konteks lebih dalam lagi, itu kayak bencana, gitu, gelap. Dan kita nggak tahu kapan kita bisa hadir. Kapan hadirnya mereka, kapan hadirnya bencana, Tuhan Yesus hadir itu kapan, kita nggak ada yang tahu. Semua boleh meramalkan, tapi Tuhan menentukan. Oh tanggal sekian Allah hadir, itu berdasarkan perhitungan. Ada orang yang seperti itu, tapi juga meleset semuanya. Tapi kalau kita lihat di konteks ayat ini, 1 Petrus 4 ayat 7, dan dikaitkan dengan 2 Petrus 3 ayat 10, hari Tuhan akan tiba seperti pencuri, segala sesuatunya sudah dekat. Dan ini firman ini dituliskan kurang lebih 2000 tahun yang lalu. Tapi kita bisa merasakan sampai sekarang, kapan sih sebenarnya Tuhan itu datang? Yakin nggak ada yang tahu. Karena Tuhan itu datang seperti pencuri. Di ahli lain juga mengatakan apakah ini disebut dengan akhir zaman? Ya, akhir zaman. 1 Yohanes 2 ayat 18. Silakan Pak. 1 Yohanes 2 ayat 18, itu bicara masalah akhir zaman. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-18. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikris akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Sudah terakhir. Kita apakah hari ini juga terakhir? Nggak tahu. Apakah 1 menit lagi kita juga menjadi terakhir? Kita nggak tahu. Tapi situasi juga antikris. Wah ini kalau kita bicara masalah antikris panjang. Tanda-tandanya sudah jelas. Kehadirannya juga jelas. Filipi 4 ayat 5. Itu juga bicara tentang kehadiran Tuhan juga sudah dekat. Silakan Pak. Filipi 4 ayat 5. Filipi 4 ayat yang ke-5. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Ya, apa hubungannya kebaikan hati dengan Tuhan sudah dekat? Nah, apa kaitannya di sini? Tujuannya kita disuruh bersiap diri. Tujuannya kita disuruh bersiap diri. Bahwa seluruh potensi dalam hidup kita, pikiran kita baik, perkataan kita baik, tingkah laku kita baik,
segala sesuatu yang baik ini kita munculkan seolah-olah ke depan ini sebentar lagi kita akan meninggal. Ada salah satu kalimat yang seringkali kita dengar bahwa berbuat baiklah sebanyak mungkin, detik itu juga seolah-olah seperti kita akan meninggal. Ketika kita berbuat baik dalam segala sesuatu, bukan hanya berbuat baik itu terus berbagi-bagi mie instan, bagi-bagi beras, bukan hanya itu. Berbuat baik dalam seluruhnya. Di rumah tangga berbuat baik, seolah-olah detik itu juga kita akan meninggal. Kalau kita berpikir itu akan menjadi tenang hidup kita. Itu kita akan menjadi tenang. Karena apa? Tuhan sudah dekat. Satu lagi, Matius 25 ayat 13. Apa disarankan di sana? Silakan Pak. Matius 25 ayat 13. Matius 25 ayat yang ke-13. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Ya, terima kasih. Kita disuruh berjaga-jaga. Salah satu penjagaan kita adalah penguasaan diri kalau kita kaitkan dengan 1 Petrus 4 ayat 7 tadi. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu. Karena kita dikuasai diri, dilanjutkan di apa? Disuruh berdoa supaya kamu dapat berdoa. Itu kaitannya. Kalau kita bisa menguasai diri dan kita ingin berdoa, di kitab Matius di sana katakan kalau engkau ingin berdoa apa? Masuklah kamarmu, duduklah dan berdoa karena Allah itu akan ditemui ketika kita sedang mengalami tenang. Tenang. Allah itu tidak bisa ditemui dalam kondisi crowded, kondisi kacau, sulit ditemui. Tapi kalau kita bisa tenang, healing, hening, itu rasanya penyembahan kita itu enak ya. Ngomongnya itu enak. Di sana dikatakan apa? Jadilah tenang, jadilah penguasaan diri. Pak, bagaimana saya bisa menguasai diri? Hati pikiran saya sedang kacau. Ini sedang resesi, sedang inflasi, sedang begini, sedang begini. Ya, karena sedang itulah kita disuruh tenang. Itu maksudnya penguasaan diri. Karena sedang inflasi itulah kita disuruh tenang. Karena barang-barang sudah pada naik pun itu juga kita disuruh tenang. BBM boleh naik, kita orang Kristen tidak demo, kita disuruh tenang. Ya, tenang. Enak aja Pak iki ngomong tenang. Iya, dengan tenang itu kita bisa mencari sebuah solusi. Dengan tenang itu kita bisa memikirkan apa yang harus kita lakukan ke depan ini. Dengan tenang itu kita bisa melihat karya Tuhan, apa sih Tuhan berkarya ke depan ini. Sehingga kita bisa melakukan segala sesuatunya. Dengan tenang itu kita dapat berdoa. Mungkin kita juga pernah merasakan berdoa dengan terburu-buru. Ya, kita pernah, saya juga pernah. Tapi jangan itu dijadikan sebuah kebiasaan berdoa dengan tergesa-gesa. Enggak baik. Bukan sisihkan waktu untuk berdoa, bukan. Tapi apa? Luangkan, berikan waktu, memang kita disuruh berdoa. Dan salah satu saat berdoa adalah penguasaan diri. Penguasaan diri, tenang. Dalam salah satu buku Windows 9 to 5, itu buku itu bercerita bagaimana peran seorang pemimpin rohani, dan juga bicara tentang pemimpin dalam dunia bisnis. Seorang pemimpin yang benar itu bukan hanya bicara masalah pemimpin dan pengikut saja, tapi pemimpin yang memberikan diri berdoa bagi pengikutnya. Sehingga artinya pemimpin yang berdoa syafaat bagi para pengikutnya. Dan itu buku itu sudah diperkenalkan kurang lebih sekitar 30 tahun yang lalu, Windows 9 to 5. Kalau Bapak Ibu bisa cari ya, mungkin sekarang sudah jarang, di e-book ada, kita disuruh berdoa. Saya juga akan mendisiplinkan diri saya bahwa saya juga harus berdoa. Siapa pengikut kita adalah di dalam keluarga, pengikut kita ini juga ada di pekerjaan, pengikut kita juga ada di organisasi. Dimanapun berada, kita berdoa. Sebut nama teman-teman kita, sebut mereka satu persatu. Sehingga kalau kita bisa menyebut, pikiran kita bisa melihat titik A, titik B, titik C, dan itulah kita bawa dalam hadirat doa kita. Salah satu hal yang teringat
ketika almarhum Opa Kompiang, orang tua dalam istri saya, adalah doa syafaatnya itu cukup kuat. Bukan hanya berdoa syafaat ketika dalam kondisi masih hidup, bukan. Ketika dalam kondisi sekarat pun sudah diambang batas di rumah sakit itu berdoa syafaat. Dan yang didoakan itu mulai dari seluruh apa yang diingatkan dalam pikirannya, bangsa dan negara pun juga didoakan. Dan istri saya diberikan Tuhan kesempatan untuk melayani Opa di kurang lebih 4-5 hari terakhir bersama Opa 24 jam. Dan sehingga kita bisa lihat kok perilaku seseorang dalam kehidupan bagaimana ketika hidup dan mau menjelang ajal, disitulah kebiasaan itu akan muncul. Di titik kritis itulah kebiasaan-kebiasaan orang itu akan muncul. Ya. Dan istri saya bisa melihat bahwa memang Opa itu pendoa syafaat. Dan orang pendoa syafaat itu di satu sisi memang juga harus disengaja, tapi di sisi yang lain juga panggilannya sebagai pendoa. Dan kita belajar lah. Ya. Kita bisa belajar bagaimana menjadi seorang pendoa. Karena firman Tuhan juga di sana dikatakan supaya kamu dapat berdoa, berjaga-jaga dan berdoa. Siapa yang kita bisa doakan? Bukan hanya keluarga kita saja, tapi juga bicara masalah siapa ada di lingkungan kita. Ambil waktu, beri waktu berdoa kepada mereka semuanya. Sebut nama mereka. Pimpinan kita juga sebut. Di akhir-akhir ini goncangan besar di Indonesia, demo di mana-mana bicara masalah BBM. Dan nanti ke depan dimasuk pemilu juga begitu ramai tentang politik dan sebagainya. Kita bawa dalam doa. Kita bawa dalam doa. Baik, puji nama Tuhan. Saya lanjutkan. Bicara tentang penguasaan diri itu selain bagian dalam kecerdasan emosional, penguasaan diri itu juga bagian di dalam buah roh, penguasaan diri itu juga bagian di dalam pengembangan karakter, penguasaan diri itu juga bicara masalah kedisiplinan rohani, dan juga di ayat 1 di sana dikatakan penguasaan diri ada penderitaan badani. Beberapa hal inilah yang akan menjadi konsep dalam kehidupan kita, untuk kita bisa membawa manusia yang dikuasai, diatur, dimanage sedemikian rupa, sehingga kita bisa meninggalkan manusia yang lama kita, dan akan menjadi manusia yang baru, manusia yang berbeda dari hari sebelumnya. Dan Allah akan berkenan menjadi manusia yang baru, salah satunya adalah hasil dari penguasaan diri itu. Yang biasanya ngomel, maki, menggerutu, pikirannya negatif, atau malas, atau pesimis, atau merasa dirinya tinggi, merasa dirinya besar, tahan itu semuanya. Ayo kita tahan sama-sama, kita belajar tamat, tahan diri. Karena Allah tidak menghendaki itu semuanya. Dari hal sepele, dari kita cerita tentang makanan, tahan. Saya terus bilang sama anak saya Jesse dari Wilny, mumpung dari awal, mama papa enggak ngajarkan makanan yang manis-manis. Mumpung dari awal papa mama tidak mengajarkan makanan di luar. Akhirnya efeknya apa? Mamanya masak terus. Masak itu capek ya. Tapi bagi istri saya masak itu enggak capek. Itu kenikmatan. Kenikmatan untuk bisa masak. Apalagi masak untuk anak-anak dan keluarga. Apalagi kalau anak saya itu Wilny tadi, panggilannya si Gembul. Kalau masak sederhana, wah enak masakan mama ini. Itu rasanya hati orang tua mana sih enggak senang ya. Semakin digitukan, semakin masak lagi. Semakin masak lagi, semakin digitukan lagi. Sehingga anaknya badannya ya gembul. Ada sukacita. Ya. Istri saya sempat cerita salah satu kawannya gak pernah masak. Pagi, siang, sore, malam itu keliling makan. Dan dia tahu tempat-tempat di mana tempat makanan. Dan itu bukan hanya sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan. Tahunan kayak kerjanya kayak gitu. Ya itu saya tidak menilai, tapi penguasaan diri diperlukan. Ya, penguasaan diri yang dilakukan. Lanjut. Kita lanjutkan di ayat 8. Apa kata di sana? Dikatakan. Tetapi yang terutama, ya, gitu ya. Tetapi yang terutama berarti akhirnya
Kalau kalimat itu kita berhentikan sejenak, berarti penguasaan diri itu masih ada lagi yang utama lagi dari penguasaan diri. Penguasaan diri sudah bagus, tapi ada lebih lagi dari di atas penguasaan diri. Di sana dikatakan apa? Kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak dosa. Wow. Asik ya. Selain penguasaan diri, next levelnya adalah bicara masalah kasih. Kasih ini bicara juga bukan kasih kepada orang tua, kasih kepada pasangan hidup, bukan di situ. Kasih kepada Allah, agape. Dan kasih itulah di sana dikatakan adalah menutupi banyak sekali dosa. Kaitannya di mana sih? Kasih kok bicara masalah dosa. Gitu loh. Tadi lagu pujian tadi itu. Menyenangkan hati Tuhan itu wujud kasih agape. Ketika kita bisa menyenangkan hati Tuhan, kita bisa bukan hanya bicara lewat mulut dan pikiran kita, aku menyenangkanmu, senangkanmu. Bukan hanya di level itu saja, tapi juga level dalam kehidupan kita sehari-hari, itu banyak menutupi segala dosa. Kasih bicara masalah agape. Makanya Tuhan bicara apa sih tanya kepada Petrus. Petrus, seberapa dalam kasihmu? Tuhan, aku mengasihi engkau. Tapi tanya lagi, apakah kamu benar-benar mengasihi aku? Petrus juga menjawab kali keduanya, aku mengasihi engkau Tuhan. Tuhan tanya lagi untuk kali ketiganya, apakah engkau benar-benar mengasihi aku Petrus? Nangislah Petrus. Bahwa yang dimaksud Tuhan adalah bukan kasih filia, kasih eros, tapi kasih agape, kasih kepada Allah yang besar. Allah yang besar. Itulah yang bicara masalah supaya hidup kita ini bisa menutupi banyak dosa. Untuk apa sih kita sekarang hadir sekarang ini? Ini bukan hanya bicara masalah perwujudan manusia beragama Kristen. Karena aku sebagai orang Kristen, aku akan hadir di gereja, aku hadir untuk pelayanan, aku hadir untuk bawa firman, setelah itu selesai pulang gereja, hidupan sehari-hari normal, bukan itu. Inilah perwujudan kita, salah satunya menyenangkan hati Tuhan. Kasih, salah satu wujud kasih kita hadir di rumah Tuhan, untuk mendengarkan sabda firman Tuhan. Saya berdoa Tuhan bukan hambamu yang menyampaikan pesan, tapi Allah sendiri berpesan apa. Makanya kadang-kadang tulisan-tulisan yang saya tulis ini berbeda jauh kadang-kadang. Berbeda jauh. Apa sih Tuhan yang kau ingin sampaikan untuk jemaat di GPT Bukit Iman? Bukan manusia yang berkata-kata, tapi Allah yang berkata-kata. Dan disitulah kita hadir, perwujudan dari kasih itu, kita mengekang dari segala sesuatu yang biasanya kita mau hari Minggu jalan-jalan, nongkrong, dan sekarang kita bisa hadir di tempat ini. Tapi jangan lupa setelah hadir di tempat ini, kita menguasai diri, udah aku selesai menguasai diri. Aku pulang, aku akan bebas. Bukan begitu, penguasaan diri akan terus. Bukan hanya di dalam gereja penguasaan, tapi juga di luar gereja. Tapi kondisi kehidupan juga terkadang berbalik Bapak Ibu. Juga banyak di gereja konflik terjadi. Caci maki di gereja, politik di gereja, pikiran negatif ada di gereja dan sebagainya. Artinya apa? Dimanapun berada, entah di gereja maupun di luar gereja, kita wajib untuk penguasaan diri. Dengan penguasaan diri itulah akhirnya apa? Kita menunjukkan kasih kita kepada Tuhan. Dengan menunjukkan kasih kita kepada Tuhan itu menutupi banyak sekali dosa. Wow. Ini kalau saya membayangkan ini, saya nggak bisa menerjemahkan lebih dalam lagi. Bagaimana ya Tuhan ya? Aku mengasihi engkau, kasih agape, menutupi segala dosa. Kalau dirangkai dari ayat-ayat banyak. Karena ketika kita bicara masalah aku mengasihimu, bentuk kasihnya apa? Bentuk kasih kita itu apa? Banyak orang yang salah menafsirkan banyak kasih itu ya memberikan kemudahan, memaafkan dengan berbagai macam sampai tingkat level-level tertentu memaafkan semuanya. Bukan seperti itu. Saya ingin seringkali mengatakan bahwa tempatkanlah kasih di tempat yang tepat. Kapan kita bisa benar-benar memberikan kasih? Di sekolah Pelita Hati, banyak orang tua, banyak pendeta juga yang anak-anaknya
mendapat teguran karena mereka tidak bayar SPP bukan sebulan 2 bulan tapi tahunan. Dan itu anak pendeta. Dan ketika ditegur, tahu Pak Pendeta itu ngomong apa? Sekolah nggak punya kasih. Sekolah katanya pendeta besar. Tapi di mana kasihnya? Wah, ngomel. Loh Pak, anaknya Bapak nggak bayar uang SPP? Nggak tahu nggak kalau saya ini pendeta sedang merintis. Berapa sih uangnya pendeta merintis? Bla 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 bla. Loh. Kok larinya ke sana? Tapi kenyataannya Bapak, di mana ada sekolah yang gratis? Kalau mau pendidikan, gratis-gratisnya sekolah dasar negeri ya tetap bayar kan, mesti ada harga dibayar. Itulah kondisinya. Ya. Bukan berarti terus kami sebagai hamba Tuhan, pemimpin-pemimpin gereja sudah dalam top level, enggak, kami juga harus terus berusaha. Ya, banyak juga pendeta-pendeta yang jatuh dalam dosa karena omongannya yang jelek, pikirannya yang jelek, emosionalnya yang jelek. Ada salah satu buku kan untuk Pak Astama dan juga para pemimpin, ada satu buku dari Peter Cicero, itu bagus. Bagaimana kita bisa mengendalikan diri, ya, pengendalian diri secara emosional. Peter Cicero, ya, itu healthy emotional. Itu diceritakan bagaimana seorang hamba Tuhan yang begitu sibuk dengan pelayanannya dan dianggap dia sebagai tokoh yang tinggi, tiba-tiba di titik tertentu pada waktu malam hari, dia cerita bahwa istrinya mau ngajak ngomong, Pak, aku mau ngajak ngomong. Iya, silakan. Apa yang kau ingin sampaikan? Mama ingin bercerai sama Papa. Wow. Ngeri. Ternyata apa? Kesibukan yang dialami oleh para pemimpin ini, Peter Cicero sendiri dia bercerita di sana. Itu tidak memberikan dampak apapun kepada keluarga dan bahkan tersebaliknya keluarga dianggap sebagai hanya sampingan. Utamanya adalah pelayanannya dia. Utamanya adalah hal pelayanan ini, utama. Akhirnya sang istri minta cerai. Tapi disitulah akhirnya titik balik bahwa segala sesuatunya harus dirubah. Ya. Dan itu kalau saya kaitkan dengan salah satu teori namanya burnout. Burnout itu lelah ya. Lelah secara emosional, lelah secara psikis, dan kita terkadang harus di titik tertentu itu harus istirahat, refresh, recharge ulang dengan kelelahan itu. Segala sesuatunya dikendalikan sudah. Ya, karena saya juga sering pergi beberapa hari di luar kota, tugas-tugas yang sebagainya, tawaran-tawarannya menggiurkan, saya mengatakan apa? Sama, tidak, terima kasih. Saya mengerjakan yang ada saja. Saya nggak mau jatuh di dalam hal yang begitu sibuk, dan seorang pemimpin itu apa sih kalau ketika sibuk itu rasanya kayak bangga gitu. Pemimpin itu kalau kita kelihatan sibuk, apa nggak bisa sibuk, wah kelihatannya kayak tinggi. Tapi sebenarnya bagi saya enggak. Saya sudah sadar itu sekian tahun yang lalu, bahkan saya pamit sama gereja, saya tidak lagi jadi pemimpin gereja, Pak Astama tahu. Saya hanya 1 titik, 2 titik, fokus di situ. Saya mengekang diri, tidak semua sibuk diambil alih semuanya, tidak. Saya mengekang diri. Tujuannya apa? Ketika saya bisa mengekang diri, pikiran saya bisa tenang, saya bisa berdoa di hadapan Tuhan. Saya akan bisa berkonsentrasi mana prioritasnya yang harus saya lakukan. Dengan prioritas yang ada, saya coba meminimalisir daripada kesalahan, meminimalisir daripada dosa. Dan oleh sebab itu, ketika saya bisa mengekang diri, menguasai diri, saya bisa melihat cahaya Injil itu lebih jelas lagi. Dengan apa? Baca firman dengan tenang. Tidak tergesa-gesa, tidak banyak kesibukan, tidak banyak hal. Dan resikonya ya 1 titik, 2 titik. Saya hanya fokus di situ. Ngajar gitu memang passionnya. Setiap pribadi kita juga punya passion. Nanti suatu saat kalau Bapak Ibu naik dalam level-level tertentu lagi sebagai pemimpin-pemimpin yang lebih tinggi. Pemimpin itu naturnya itu adalah senang kalau dibilang sibuk. Senang itu. Tapi sebenarnya enggak begitu. Ketika kalau teman-teman di rumah,
Pak Hengki pergi, istri saya ngomong pergi. Ke si A, pergi ke B. Ini kemarin malam kan saya baru pulang dari Lombok berapa hari. Karena mimbar ini saya harus hadir pulang. Besok saya pergi ke Makassar. Pulang lagi nanti saya besok lagi ke Dompu, ke Bima. Saya harus mengekang diri juga, saya berkata sama istri saya minta maaf. Dan istri saya sudah biasa. Ya, sudah biasa kalau ditinggal pergi, itu sudah sekian tahun yang lalu mulai Jessie kecil. Akhirnya lagunya adalah, aku sudah biasa bila tiada kau di sisiku. Ketika meskipun tidur di hotel nyaman, king size, tidur sendiri, saya lihat kosong. Dan istri saya mengatakan apa? Aku sudah biasa. Dan ini saya juga harus terus membenahi diri. Saya seminar juga banyak, juga saya kurangi. Saya lebih banyak sama anak-anak, banyak dengan istri. Ya. Sehingga ada terjadi sebuah kenikmatan kalau kita bisa mengekang diri dalam segala sesuatu. Nah aja Bapak kan bisa pergi. Ini 24 jam, lihat dia mulai pagi sampai malam, lihat dia terus. Ya kadang ya bosen. Ada mereka bosen lihat suami saya, bosen lihat istri saya. Apalagi kalau udah istri pakai daster 3 hari nggak ganti begitu. Istri saya itu paling seneng kalau udah pakai daster warna tertentu ya, 3 hari sudah bolong-bolong begitu, mah kok nggak ganti, langsung diem aja saya. Pasti saya pergi sebentar, ambil bajunya, tak masukin mesin cuci. Dia nyari, mana dasterku? Tak cuci. Baru ngambil 3 hari yang lalu. Saya heran kenapa kok ngomong daster itu kok banyak wanita yang tertawa ya, mungkin serupa ya. Tapi sama, pria juga sama, kalau pria nggak pakai daster, kalau pria pakai daster bahaya. Kalau pria nggak apa? Celana pendek misalnya. Celana pendek 3 hari, 4 hari nggak ganti. Penting enggak kemana-mana aja, cuma di rumah tapi 3 hari. Yang mata melihat ini loh juga sepet ya. Ya gantilah, ya ganti. Ya. Ini juga kesenangan. Penguasaan diri, semuanya juga penguasaan diri. Baik, tetapi yang terutama adalah kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak dosa. Mari kita bisa melakukan kasih. Dengan kasih kita bisa menutupi banyak dosa. Kasih kepada siapa? Kasih kepada Allah. Kasih kepada sesama. Kasih kepada orang-orang yang kita cintai. Apa yang kita wujudkan dari kasih itu? Dari pola pikir kita, pola perkataan kita, dan pola tindak kita. Ketiga-tiganya bergerak untuk mewujudkan kasih itu. Kasih itu mari kita sama-sama menerjemahkan sampai sedetil mungkin apa sih kasih itu sebenarnya. Ya. Karena bicara masalah definisi kasih itu setiap orang punya persepsi atau definisi yang berbeda-beda. Tapi nggak apa-apa, mau definisi apapun, tapi Bapak Ibu kita juga sama-sama untuk apa sih detail wujud nyata dari kasih itu. Apa wujud nyata detail dari kasih itu. Kalau kita bisa salah satu dari apa yang kita sampaikan tadi ini bisa masalah penguasaan diri, itu juga kasih. Berdoa, memberikan tumpangan, ya, melayani seorang yang lain itu di ayat 10, itu wujud kasih. Tidak hanya wujud kasih itu bicara masalah pembagian sembako, pergi ke kunjungan panti asuhan, ke jumpu, memberi dan sebagainya. Itu bukan hanya, tapi ada begitu banyak wujud kasih itu. Dan tujuannya adalah, akhirnya ada 2. Tujuannya hanya 2. Pertama, berhenti berbuat dosa. Itu di ayat 2. Supaya kita berhenti berbuat dosa. Setiap hari kami melakukan altar keluarga jam 9:30, jam 10 malam. Berdoa evaluasi diri. Anak-anak saya latih. Jessie main gitar, Wilny berdoa. Istri saya menyanyi dan saya berdoa syafaat dan memberikan blessing. Tujuannya apa? Saya mengevaluasi setiap hari. Saya berhenti berbuat dosa. Hari ini apa sih yang kurang pas? Walaupun sedikit kecil, Jessie mengatakan, Papa hari ini ngegas. Mama hari ini ngegas. Oke, kita minta ampun. Kan bahasa anak gaul sekarang kan gitu ya. Bukan marah, tapi ngegas.
Ring, kayak orang pakai RX King gitu ya. Yang di sini anak muda seneng ada pakai RX King itu, wah ngegas dikit aja di blayer, apalagi sedikit tapi di blayer, itu ngegasnya. Saya juga, aduh tahan. Pertama, berhenti berbuat dosa. Kedua, tujuan akhirnya adalah di Matius 24 ayat 13, nggak usah dibaca Bapak. Tapi orang-orang bertahan sampai pada kesudahannya akan apa? Selamat. Matius 24 ayat 13. Selamat dari apa? Selamat dari dosa. Dan Allah sudah berjanji kepada kita hidup yang kekal, hidup yang benar, hidup damai sejahtera, rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Itu yang Allah inginkan. Dua hal ini mari kita sama-sama belajar. Dua hal ini mari kita sama-sama berkomitmen. Bukan hanya ketika berada di gereja ini. Di luar gereja itulah praktek nyata. Di luar gereja ini kita praktek nyata. Di lalu lintas itulah praktek nyata. Di dalam kehidupan pekerjaan kita itulah praktek nyata. Ketika kita ketemu dengan customer, kita ketemu dengan karyawan, kita ketemu dengan teman-teman sepelayanan, itulah praktek nyata. Endingnya ketika kita selesai berbuat dosa, kita tidak berbuat dosa, kita bertahan sampai berkesudahannya akan mendapatkan keselamatan daripada Tuhan. Sesuai dengan janjinya di Matius 24 ayat 13. Sama-sama berjuang sebagai pribadi-pribadi yang terus-menerus kita berhadirat di hadapan Tuhan. Bukan hanya hadir di dalam hari Minggu, kita mendengarkan firman itu kapanpun sudah. Kita memuji, memuliakan Tuhan kapanpun sudah. Ya, sekarang di era Google, era YouTube, era TikTok, ya, era apa lagi? Era vlog, podcast. Kita bisa menikmati segala hal untuk dekat dengan Tuhan. Tapi yang Tuhan inginkan adalah prakteknya. Kami, hamba-hamba Tuhan, yang tahu banyak, dituntut banyak. Oh berarti kalau begitu enak jadi jemaat saja, bukan begitu. Kita semua dituntut banyak. Sehingga hidup kita berproses dan berprogres menuju sampai selamat. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Kita akan berdoa sejenak ya. Puji syukur kepadamu Bapa. Hamba-Mu sudah selesai berbicara ya Tuhan. Keterbatasan kalimat, terbatasan kata-kata untuk menjelaskan. Karena Allah yang tak terbatas itu memiliki pesan dalam kehidupan kita. Firman-Mu lah yang menjelaskan, Roh Kudus-Mu yang akan mentransferkan. Kau berikan kepada kami pengertian yang lebih dalam. Arti dari penguasaan diri, arti di dalam kasih kepada Kristus adalah yang terutama, sehingga kehidupan kami hari lepas hari melepaskan satu persatu dosa yang melekat. Sehingga tujuan akhirnya kami akan mendapatkan keselamatan yang Tuhan sudah janjikan. Terima kasih Bapa di surga. Diberkatilah seluruh jemaat GPT Bukit Iman dengan seluruh keberadaan yang ada. Setiap rumah tangga, setiap pekerjaan, setiap pelayanan, setiap sosial masyarakat akan diberkati Tuhan secara keseluruhan dalam kasih karunia Kristus. Kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Bapa di surga. Haleluya. Amin. Terima kasih buat hambanya yang sudah memaparkan kebenaran firman Tuhan. Siapa yang diberkati pagi ini? Amin. Ya, semua kita diberkati, diingatkan Tuhan kembali bagaimana kita harus tetap senantiasa bisa menguasai diri kita dalam segala hal, dan di atas setelah kita menguasai diri, kita punya kasih dalam kehidupan kita. Anugerah yang luar biasa atas kebenaran firman-Nya. Jadi saya tahu, saya mengenal beliau masih anak muda, belum menikah waktu itu. Tapi setelah itu dia sudah jadi majelis. Setelah majelis berkembang dan rupanya Tuhan memang talentanya beliau dulu bagian penelitian lebih banyak, litbang. Jadi kalau orang litbang suka baca, suka ngelihat, suka teliti, jadi berkembang dan sekarang luar biasa dipakai Tuhan. Jadi buat kita semua yang pagi hari ini yang sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, mari kita belajar mempraktekkan kebenaran firman Tuhan. Jadi yang penting bukan bisa menguasai diri saja, bukan bisa mengasihi saja, tapi di satu sisi kita harus betul-betul utuh. Walk the talk, apa yang kita ucapkan, apa yang kita tahu, kita praktekkan. Jadi
Kita akan memberikan persembahan pada pagi hari ini. Kenapa saya izinkan saya punya waktu sebelum kita memberikan persembahan, ntar kita sama-sama berdoa kepada Tuhan. Kalau kita ibadah di Infinity sudah hampir lebih dari 3 tahun, mungkin sekitar 2 tahunan kita hampir setiap ibadah diberkati snack. Kapan terakhir kita doa untuk snack itu? Saya tadi malam, puji Tuhan diingetin istri, mari kita tetap doakan orang-orang yang memberkati kita. Snack yang kita dapat itu luar biasa. Kalau kita gereja besar mungkin dapat snack cuma hari-hari tertentu, tapi di sini oleh kasih kemurahan Tuhan kita diberikan snack setiap hari Minggu. Begitu baiknya Tuhan memelihara kita. Karena apa yang tidak pernah kita pikirkan itu Tuhan kasih. Sekarang kita tinggal percaya, nurut saja. Kebenaran firman juga sudah disampaikan, bagaimana kita harus tetap taat. Mari kita berdoa pada pagi hari ini untuk persembahan kita, demikian juga snack. Dan saya minta waktu sebentar. Minggu ini sebelum akhir bulan, kita sama-sama berdoa. Saya sendiri sudah ngobrol sama pengurus, saya sudah menyampaikan ke seluruh jemaat, demikian juga para pendoa. Nanti orang tua kita, kalau ada Bu Pomo, siapa, Oma, Andreas, atau teman-teman jemaat yang lain yang ikut, mari kita sama-sama berdoa untuk tema besar Tuhan tahun 2023. Anggap kita diberikan masih kesempatan oleh Tuhan hidup di tahun 2023. Mari kita datang kepada Tuhan karena Tuhan memelihara kita sampai saat ini. Mari kita melewati tahun 2023, kalau Tuhan izinkan, biarlah kehendak Tuhan yang terjadi. Kita berdoa, biarlah kehendak Tuhan, apapun tema yang akan Tuhan ingin rancangkan dalam kehidupan kita tahun 2023 adalah biar itu semua kehendak Tuhan. Bukan kehendak kita. Kita kalau kehendak saya maunya gerejanya besar, jemaatnya banyak, persembahannya tambah banyak, punya tempat sendiri, banyak sekali kehendak saya. Tapi apakah itu sesuai sevisi dengan kehendak Tuhan? Mari kita belajar. Karena kita tahu hidup saat ini itu sudah susah. BBM sudah naik dan kita banyak sekali pikiran-pikiran, apalagi berita-berita yang dengar bahwa kedepannya mungkin akan lebih susah. Tapi kalau kita berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, Tuhan mampukan kita bisa melewati segala rintangan yang akan terjadi. Orang boleh mengatakan bahwa nanti semakin sulit kehidupan, semakin resesi, nanti mungkin inflasi dan segala macamnya. Tapi kalau kita tanyakan kepada Tuhan, Tuhan apa yang aku harus perbuat di tahun 2023, biarlah kehendak-Mu terjadi. Tuhan akan mampukan kita untuk melewati tahun depan. Seberat apapun tantangan. Jadi tetap minta nanti tema yang Bapak Ibu dapat disertai dengan ayat pendukungnya nanti di WA ke saya atau ditulis paling lambat tanggal 30, nanti setelah itu kita godok. Jadi tema besar tahun 2023 apa, udah itu terus nanti kita jabarkan bulan demi bulan. Jadi biar kehendak Tuhan saja yang terjadi. Terima kasih, mari kita sama-sama bangkit, saya undang bangkit berdiri. Kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Kita sudah terima kebenaran firman Tuhan dan kita sudah menerima berkat sehat, jasmani, sejahtera sampai saat ini karena Tuhan. Mari kita belajar pagi hari ini untuk duduk diam di hadapan Tuhan. Bapa di surga, kebenaran firman-Mu telah kami terima Tuhan. Dan firman-Mu mengingatkan kami agar kami tetap senantiasa menguasai diri dalam segala hal. Bukan saja di gereja, namun dimanapun kami ada Tuhan. Terima kasih atas kebenaran firman-Mu, buat hamba-Mu yang Kau kirimkan, sudah menyaparkan isi hati-Mu di tempat ini Tuhan. Tiba saatnya kami akan memberikan yang terbaik untuk Engkau Tuhan, sebagai ucapan syukur kami Tuhan, bagaimana Engkau telah memelihara kami. Kiranya Tuhan, persembahan-persembahan yang akan kami berikan itu adalah menyenangkan hati-Mu Tuhan. Namun dan mampukan kami Tuhan memberikan yang terbaik karena anugerah-Mu semua kami ada sampai saat ini Tuhan. Harta yang kami punya itu adalah punya-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, bahkan hidup yang kami hidupi saat ini adalah punyaan-Mu Tuhan.
Biarlah kami belajar dari hal ini Tuhan. Demikian juga Tuhan, ampunilah hamba-Mu sebagai orang pemimpin di tempat ini Tuhan. Hamba-Mu ingat Tuhan mendoakan owner dari pemilik hotel ini, namun Engkau tegar kami Tuhan. Hamba-Mu tidak pernah berdoa tentang snack ini Tuhan. Tuhan, ajaib Engkau Tuhan, Engkau memberkati kami Tuhan. Makanan yang sudah disiapkan, snack yang sudah disiapkan setiap hari Minggu ini Tuhan, kami serahkan kembali ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tangan-tangan yang menyiapkan dan bahkan Tuhan apapun konsekuensinya yang tentang biaya, dana, kotak, pengaturannya, kami serahkan kembali ke dalam tangan-Mu Tuhan. Itu semua berkat yang daripada Engkau Tuhan. Mampukan kami untuk bisa mengucap syukur senantiasa atas berkat-Mu Tuhan. Buat orang-orang yang sudah memberkati kami Tuhan. Dan kami percaya Engkau akan bekerja sampai kesudahan zaman Tuhan. Dan Engkau tidak akan pernah berhenti. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang Tuhan Kau berikan buat kami. Kami mengucap syukur atas berkat-Mu, kami mengucap syukur atas kesempatan untuk memberikan persembahan, untuk menikmati berkat snack ini juga Tuhan. Dalam nama-Mu, kami yang diberkati semua berkata, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Bapak Ibu sidang jemaat sekalian, saya persilakan untuk duduk. Sekarang tiba saatnya kita untuk mempersiapkan apa yang terbaik yang kita punya untuk kita persembahkan bagi pelayanan Tuhan. Haleluya. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Mari Bapak Ibu sidang jemaat sekalian, kita bangkit berdiri bersama-sama, kita naikkan pujian ini. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu, takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan. Baik Bapak Ibu sidang jemaat sekalian, saya persilakan untuk duduk. Oke, berikutnya saya akan menyampaikan pengumuman untuk seminggu ke depan. Oke, sebelum saya membacakan pengumumannya, saya ingin menyambut mungkin ada Bapak Ibu sidang jemaat sekalian yang baru pertama kali hadir berkumpul bersama kami, mengikuti ibadah bersama-sama dan kami di tempat ini. Saya undang dengan hormat untuk bangkit berdiri. Oh, ada 2 orang. Terima kasih. Selamat datang Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Semoga diberkati dengan pelayanan kami di tempat ini. Berikutnya adalah untuk pengumuman kita ulang tahun pribadi. Menurut data kami ada
beberapa nama di sini. Yang pertama ulang tahun hari ini. Iya, tanggal 25 September Immanuel Ezekiel Pesik, ulang tahun yang ke-7 tahun. Haleluya. Oh Noel, oke. Oke, berikutnya adalah tanggal 29 September, Keisha Maura, selamat ulang tahun. Ini adalah salah satu member youth kita, selamat ulang tahun. Mau nyanyi di depan? Oh enggak ya. Berikutnya adalah ulang tahun pernikahan. Menurut data kami, tidak ada tercatat bahwa ada ulang tahun pernikahan selama seminggu ke depan. Mungkin kalau ada Bapak Ibu sidang jemaat sekalian yang merayakan ulang tahun pernikahan selama 1 pekan ke depan, saya undang dengan hormat untuk bangkit berdiri. Belum ada nampaknya, oke baik. Berikutnya adalah pengumuman mengenai ibadah raya. Ibadah raya minggu depan, hari Minggu tanggal minggu depan. Jadi akan diadakan sama seperti luar biasanya, seperti luar biasa di tempat ini jam 8.30 WITA. Jadi sampai ketemu minggu depan Bapak Ibu semuanya. Dan berikutnya untuk sepekan ke depan ada beberapa acara. Yang pertama adalah ada wanita berdoa setiap hari Selasa jam 10 WITA di Faith Hill Studio. Jadi untuk ibu-ibu, kaum wanita yang rindu untuk berkumpul bersama-sama, jadi bisa datang di Faith Hill Studio, itu tempatnya di Jalan Taman Gria. Di Jalan Taman Gria, jadi acaranya jam 10 WITA, setiap hari Selasa. Oke. Berikutnya adalah ibadah youth, pemuda dan remaja, youth dan teens akan kita gabungkan. Jadi di hari Rabu besok tanggal 28 September 2022 jam 7 di Faith Hill Studio. Jadi kawan-kawan kita, kawan-kawan kami, anak-anak youth, anak-anak teens, saya undang untuk kita bersama-sama bergabung berfellowship bersama di tempatnya sama di Faith Hill Studio di Jalan Taman Gria. Kebetulan hari Rabu besok kita akan mengadakan perjamuan kasih, jadi kita mau makan-makan nih. Gitu, oke. Jadi saya undang teman-teman kita semuanya untuk turut hadir di ibadah youth kita. Berikutnya adalah ibadah kaum wanita hari Jumat tanggal 30 September 2022 jam 6 sore. Itu tempatnya juga sama di Faith Hill Studio. Sekali lagi saya umumkan untuk kaum-kaum wanita, ibu-ibu sekalian yang rindu untuk berfellowship bersama-sama dengan seluruh kaum wanita di tempat ini bisa datang pada hari Jumat. Setiap hari Jumat ya? Tidak setiap hari Jumat. Oke, tanggal 30 September jam 6 di Faith Hill Studio. Berikutnya adalah ibadah doa dan penyembahan seperti luar biasanya yang selalu kita adakan pada hari Kamis jam 7 malam sampai jam 8 malam WITA via Zoom meeting. Jadi sudah ditampilkan di layar LCD screen, ada meeting ID dan passwordnya. Kalau Bapak Ibu sidang jemaat sekalian yang rindu untuk bersama-sama kita berfellowship, kita berdoa bersama-sama dan menaikkan penyembahan kita kepada Tuhan, kita ada ibadah doa dan penyembahan setiap hari Kamis jam 7. Dan berikutnya adalah pengumuman mengenai pengarahan baptisan air. Pengarahan baptisan air akan diadakan setiap minggu jam 4 sore di rumah Bapak Gembala. Jadi sama di Jalan Taman Gria juga. Dan oke, sepertinya itu aja pengumuman untuk sepekan ke depan. Saya ingin mengundang Bapak Ibu sidang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri dan kita akan menyebutkan visi dari gereja kita. Oke. Mari kita sama-sama menyebutkan visi kita. 1, 2, 3. Menjadi gereja yang berintegritas, dewasa dan memberkati. Oke, sekali lagi ya, visi GPT Bukit Iman. Menjadi gereja yang berintegritas, dewasa dan memberkati. Haleluya. Saya ingin memberikan tepuk tangan untuk mari kita memberikan salam kita yang terhangat untuk saudara-saudara seiman kita di sebelah kanan dan di sebelah kiri kita. Dan saya ingin memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya untuk seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang sudah bertugas melayani di hari Minggu yang indah ini. Mulai dari ada usher, guru sekolah minggu, tim multimedia, sound system, pembaca firman,
tim present worship dan musik, terima kasih Tuhan Yesus memberkati dan mengembalikan. Dan serta hambanya dan tim pendoa, terima kasih Tuhan Yesus memberkati lipat kali ganda. Oke, mari sebelum kita menutup acara kita, mari kita angkat pujian ini. Allah yang besar, ajaib dan mulia, Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan, hanya Kau yang layak diagungkan. Kau Allah yang besar. Kepada hambanya saya persilahkan. Segala puji, hormat, kemuliaan, keagungan hanya bagi Engkau saja Tuhan. Terima kasih karena Engkau telah hadir dan menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai akhir Tuhan. Terima kasih atas berkat kebenaran firman-Mu. Sekali lagi kami mengucap syukur Tuhan, betapa baiknya Engkau telah boleh mengingatkan kami dan kami boleh mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami undang kuasa Roh Kudus-Mu itu memampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku daripada kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau berkati hamba-Mu yang telah menyeberangkan kebenaran firman-Mu, Kau berkati pelayanannya, demikian juga usaha pekerjaannya tetap kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dan bahkan pendidikan anak-anaknya juga Tuhan, Engkau berkati Tuhan. Biarlah anak-anaknya Tuhan senantiasa juga melayani Engkau Tuhan dimanapun mereka ada dan boleh diberi kesempatan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan buat bangsa dan negara kami Tuhan. Karena oleh anugerah-Mu kami Engkau izinkan beribadah di tengah-tengah bangsa yang besar ini Tuhan. Kami boleh tetap melakukan ibadah dengan sesuka hati kami Tuhan untuk keagungan kemuliaan nama-Mu. Kami tetap berdoa buat Bapak Presiden, Wakil Presiden Republik Indonesia Tuhan, Bapak Jokowi dan wakilnya Ma'ruf Amin, jajaran TNI, Polri, bahkan Tuhan Gubernur, DPR, MPR, Bupati, Wali Kota, Lurah, Camat, dan bahkan klien dusun atau klien dinas dimanapun mereka ada Tuhan. Kami serahkan orang-orang yang Kau tempatkan Tuhan di dalam pemerintahan kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Agar mereka melakukan fungsi dan tugas tanggung jawabnya dengan baik dan benar Tuhan. Dan dijauhkan dari segala kuasa-kuasa roh korupsi Tuhan. Dan bahkan membeda-bedakan dalam pelayanan itu semua disingkirkan oleh kuasa darah Yesus menghancurkannya Tuhan. Kiranya Tuhan kami mengucap syukur buat bangsa dan negara Indonesia Tuhan. Terlebih buat saudara-saudari kami Tuhan, anak-anak Tuhan yang Kau tempatkan baik di TNI, Polri, di DPR, MPR, di pemerintahan juga Tuhan. Agar mereka melakukan tugas tanggung jawabnya dengan baik dan benar Tuhan. Sedangkan mereka yang saat-saat ini Tuhan mengalami permasalahan juga Tuhan. Dimampukan mereka agar semakin hari semakin mendekatkan diri hanya kepada Engkau saja Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau yang Maha Kudus. Demikian juga tetap kami berdoa buat Hotel Infinity dan ownernya Pak Gunarto sama istrinya Ibu Merlin tetap kami serahkan dalam tangan-Mu. Demikian juga Yayasan Guna Setia Tuhan yang menaungi hotel ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan Kau tambah-tambahkan tamu yang boleh menginap di sini. Juga semua tamu yang boleh menginap di sini boleh merasakan Tuhan pelayanan yang terbaik yang diberikan oleh hotel ini. Karena Engkau yang memberkati tempat ini Tuhan. Biarlah segala usaha pekerjaannya juga Tuhan Kau berkati, anak-anaknya juga Tuhan Kau berkati, Rachel sama Jopian Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih
Bapak, pagi hari ini di tengah-tengah kami ada beberapa saudara kami, anak-anak kami berulang tahun juga Tuhan. Tanggal 25 nanti ada Immanuel Ezekiel Pesek yang tepat hari ini berulang tahun berumur 7 tahun. Juga nanti Kesia tanggal 29 yang berulang tahun 19 tahun juga Tuhan. Ada saudari kami Tuhan, teman sepelayanan kami, Mades Niari nanti tanggal 30 akan berulang tahun juga Tuhan. Biarlah nama-nama ini Tuhan kami serahkan kembali ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dalam pertambahan usianya juga Tuhan, kiranya pemeliharaan yang daripada Engkau terjadi Tuhan. Apa yang dikerjakan dibuat berhasil Tuhan, diberikan kesehatan yang terbaik. Dan mereka boleh bertumbuh dalam imannya Tuhan. Dari ke hari-hari mengasihi Engkau sebagai Tuhan Juru Selamat dalam hidupnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih, demikian juga kami sudah berdoa Tuhan buat persembahan yang sudah terkumpul. Mampukan kami untuk dapat mengelola persembahan ini untuk menjadi alat keagungan dan kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kami ini semua yang hadir Tuhan, demikian juga ada saudara-saudari kami Tuhan yang baru pertama yang saat ini liburan di Bali dari Palembang Tuhan. Bu Pani sama suaminya Tuhan. Biarlah kami serahkan hamba-Mu ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Agar semasa mereka menikmati liburan juga dia mengutamakan Engkau. Kami percaya dia mengutamakan Engkau karena dia datang beribadah pada pagi hari ini Tuhan di tengah-tengah liburannya Tuhan. Apapun yang dikerjakan suasana liburan juga Tuhan mereka bisa merasakan sukacita, damai sejahtera pemeliharaan yang daripada Engkau Tuhan. Demikian juga Tuhan usaha pekerjaan dan keluarganya Tuhan Engkau berkati mereka di Palembang juga Tuhan. Terima kasih Tuhan, demikian juga kami yang sudah melayani Engkau pada pagi hari ini tetap kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu anak-anak-Mu ini Tuhan. Biarlah mereka semakin hari semakin bertumbuh dan bertanggung jawab hanya kepada Engkau Tuhan. Hidupnya menyenangkan hati-Mu Tuhan. Demikian juga mereka boleh bertumbuh menghormati orang tua dan menyenangkan dan mengasihi teman-temannya Tuhan. Terpujilah Engkau Allah yang Maha Kudus, terpujilah Engkau Tuhan. Kami akan mengakhiri ibadah kami. Mari kita angkat kedua belah tangan kita terima berkat yang daripada Tuhan Yesus pada pagi. Terimalah berkat damai sejahtera. Kasih sayang pemeliharaan oleh kuasa Roh Kudus-Nya melimpahi kita semua. Saat ini sampai Tuhan Yesus datang kali kedua, kami terima berkat-Mu. Sepanjang hari ini, sepanjang minggu ke depan juga kami akan menerima berkat pemeliharaan perlindungan yang daripada Engkau Tuhan. Dan mampukan kami untuk menjadi berkat dimanapun kami ada Tuhan. Terima kasih, terpujilah Engkau yang Maha Kudus, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami terima berkat-Mu. Yang percaya semua katakan amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Terima kasih.